Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengungkapkan bahwa ia hampir hengkang dari Yamaha pada MotoGP 2025. Juara dunia 2021 itu mengungkapkan bahwa niat itu hendak dia lakukan karena Yamaha saat ini sedang mengalami penurunan performa. Pembalap Prancis itu melakukan debut MotoGP bersama Yamaha pada 2019 di Petronas SRT sebelum pindah ke tim pabrikannya pada 2021 saat ia memenangkan gelar. Quartararo kemudian berubah dari berjuang untuk mempertahankan gelarnya pada 2022 hingga performa Yamaha menjadi menurun, bahkan ia tidak memenangkan satu balapan pun pada 2023. Sementara itu, Yamaha belum meraih podium musim ini dengan posisi ketiga di sprint race di Jerez dicabut dari pembalap Prancis itu karena penalti tekanan ban. Quartararo merupakan tokoh kunci di pasar pembalap 2025 dengan pembalap Prancis itu secara serius mempertimbangkan tawaran dari Aprilia sebelum menerima kontrak 2 tahun dengan uang besar untuk tetap di Yamaha. Yamaha adalah tim legendaris. Mimpi saya ketika saya masih kecil adalah pergi ke sana karena Valentino Rossi ada di sana. Saya siap meninggalkan merek ini meskipun itu adalah tim impian saya. Saya merasa siap untuk pergi, kata Quartararo. Kedatangan Max Bartolini dari Ducati sebagai direktur teknis di Yamaha menjadi faktor utama yang membuat Quartararo tetap bertahan dengan pabrikan berlogo garpu tala tersebut. Selama musim 2024, Yamaha telah memanfaatkan keuntungan konsesinya untuk melakukan berbagai uji coba di tengah musim dan memperkenalkan sejumlah item baru. Mereka menjauh dari pendekatan yang lebih hati-hati yang telah dilakukan sebelumnya. Hal itu kini meluas hingga Yamaha membuang filosofi mesin 4 silinder segarisnya untuk V4 pada 2025. Meskipun ada kemajuan yang lambat bagi Yamaha pada tahun 2024, Quartararo mengakui bahwa penurunan performa Yamaha tersebut sejak tahun 2022 berdampak buruk padanya. Valentino Rossi disinyalir akan mengambil peran saat Francesco Bagnaia dan Marc Marquez satu tim pada MotoGP 2025 mendatang. Pada MotoGP 2025 mendatang, tim pabrikan Ducati akan memiliki kekuatan mengerikan melalui line-up atau susunan pembalap mereka di kelas utama. Ya, Ducati akan mengandalkan Francesco Bagnaia serta rekrutan anyar mereka, Marc Marquez, yang di musim ini tampil bersama Gresini Racing. Hingga sejauh ini, Marquez sudah menorehkan total 6 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama MotoGP 2024. Ducati semakin tertarik menduetkannya dengan Bagnaia, mengingat dia memiliki riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Kehadiran rider Spanyol itu tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bagnaia yang menjadi andalan utama tim pabrikan Ducati. Jebolan akademi balap milik Valentino Rossi, VR46 Riders Academy itu sukses membawa Ducati merajai kelas MotoGP dalam 2 musim terakhir. Pro dan kontra tentu menyelimuti langkah pasukan Borgo Panigale untuk berani menduetkan Marquez dan Bagnaia pada musim depan. Ada pihak yang juga pesimistis. Langkah ini bisa membuat Ducati berada dalam kekacauan karena tak mudah menangani ego 2 rider hebat. Sebagai mentor, The Doctor tentu akan memberikan saran terbaiknya kepada Bagnaia agar tidak kalah dari Marquez meski berada di tim yang sama. Rivalitas dengan Marc Marquez pada masa lalu seolah menjadi bumbu tersendiri di mana Rossi akan menyiapkan Bagnaia dalam sebuah perang psikologis. Pandangan itu menjadi gambaran sejatinya peraih 9 gelar juara dunia itu tidak ingin berdamai dengan Marquez atas apa yang terjadi di masa lalu. Ya, Marc Marquez mampu kembali tampil kompetitif musim ini setelah mengalami situasi rumit bersama Repsol Honda. Tidak sedikit pihak yang merasa optimistis bahwa kehadiran rider 31 tahun itu di sisi Bagnaia bisa memperkuat tim Ducati.
Grid MotoGP 2025 kini telah lengkap setelah Yamaha dan Pramac akhirnya mengkonfirmasi perekrutan Jack Miller. Yamaha telah mengumumkan bahwa Jack Miller akan bergabung dengan tim satelit Pramac di MotoGP tahun depan, menjadi rekan Miguel Oliveira dalam formasi baru. Seperti yang telah diperkirakan secara luas selama beberapa minggu, Miller akan menemukan rumah baru di tim Pramac yang didukung Yamaha pada 2025 dengan kontrak 1 tahun. Pembalap berusia 29 tahun ini sebelumnya terancam keluar dari grid MotoGP karena kehilangan kursinya di KTM setelah 2 musim. Ia bahkan merasa galau lantaran teleponnya tidak berdering selama liburan musim panas. Yamaha awalnya berniat untuk menempatkan seorang rookie dari Moto2 di Pramac, tetapi pertemuan dengan manajer Miller, Aki Ajo, dan bos komersial MotoGP dan Rosso-Mondo mengubah segalanya menjadi lebih baik bagi pembalap Australia itu. Ia akan bergabung dengan Pramac dengan 4 kemenangan dan total 23 podium dalam karirnya yang telah membawanya membalap dengan motor Honda, Ducati, dan KTM di kelas utama. Dengan Miller yang telah resmi bergabung dengan Pramac, ke-22 pembalap untuk MotoGP 2025 telah lengkap. Baik Oliveira dan Miller direkrut langsung oleh Yamaha yang menawarkan peralatan pabrik lengkap dan dukungan teknis kepada Pramac. Tim asal Italia tersebut yang mengakhiri kerjasama selama 2 dekade dengan Ducati dan bergabung dengan Yamaha dianggap Jarvis sebagai langkah penting untuk membawa merek asal Jepang itu kembali ke puncak di MotoGP. Miller tidak dipertahankan oleh KTM sebagai bagian dari perombakan pembalap yang mencakup Pedro Acosta yang mendapatkan promosi ke tim pabrikan dan Ted3 yang mendatangkan Maverick Vinales dari Aprilia dan Enea Bastianini dari pabrikan Ducati. Augusto Fernandez yang sekarang berada di musim keduanya juga telah diberhentikan oleh tim asal Austria tersebut dan diharapkan akan menjadi pembalap penguji untuk Honda pada 2025. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia menuju MotoGP Emilia-Romagna 2024 akhir pekan ini dengan kondisi fisik yang lebih kuat. Juara dunia bertahan itu menderita cedera tubuh bagian atas yang dideritanya saat bentrok dengan Alex Marquez di Aragon dalam perjalanannya ke posisi kedua pada MotoGP San Marino. Hasil tersebut dikombinasikan dengan pertaruhan pit stop yang mahal oleh Jorge Martin telah membawa Bagnaia terpaut 7 poin dari pemimpin klasemen. Meskipun yakin kondisi fisiknya telah membaik dalam jeda 2 minggu, Bagnaia yakin cuaca yang lebih dingin dan tes pasca balapan di mana Bagnaia menjadi yang tercepat, berarti masih mungkin ada perubahan pada MotoGP Emilia-Romagna. Kami kembali balapan di Misano untuk kedua kalinya tahun ini, tetapi dibandingkan dengan 2 minggu lalu, kondisinya akan sangat berbeda. Kondisi fisik saya lebih baik daripada saat MotoGP San Marino, jadi kami akan memulai dengan keunggulan dibandingkan terakhir kali, ungkap Bagnaia. Kini Ducati diambang memenangkan gelar konstruktor 2024. Meskipun masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan dalam kejuaraan pembalap, Ducati sudah hampir memastikan gelar konstruktor MotoGP kelima berturut-turutnya dengan 6 putaran tersisa setelah akhir pekan ini. Hanya kalah dalam 1 Grand Prix dan 3 sprint sejauh tahun ini, Ducati unggul 229 poin dari KTM dan 239 poin dari Aprilia. Ducati secara matematis tidak akan dapat dikejar jika mereka unggul sedikitnya 222 poin pada hari Minggu. Bagnaia dan rekan timnya Enea Bastianini juga akan berusaha keras untuk mengklaim kemenangan ke-100 Ducati di MotoGP pada balapan Emilia-Romagna. Bastianini yang berjuang dari posisi ke-8 di grid hingga ketiga di GP San Marino dengan ban belakang lunak yakin bahwa ia sekarang memiliki setup untuk ban belakang medium. Bastianini sekarang tertinggal 9 poin di belakang pemenang San Marino Marc Marquez yang kembali menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dunia.